Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara pasti tahu apa pepatah yang bilang begini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, pasti tahu ya. Ya, artinya dalam hidup kita sehari-hari kita harus menghormati, menghargai atau mematuhi gitu ya, adat istiadat atau kebiasaan di tempat kita ada. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, ini umum berlaku. Tapi terkait dengan bacaan kita hari ini, saya mau katakan pepatah ini tidak berlaku untuk kehidupan orang Israel. Kenapa saya katakan tidak berlaku? Bapak Ibu, kita coba lihat ya bacaan kita. Saya agak mundur sedikit, masih satu perikop, tapi agak mundur sedikit ke ayat 3 dan 4. Di situ dikatakan begini, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Tuh. Justru orang Israel dikatakan gak boleh ikut yang dulu Mesir, tapi gak boleh juga ikut seperti yang akan didatangin di Kanaan. Tapi apa yang harus dilakukan? Ayat 4 katakan, kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu, akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Israel justru diminta untuk menghindari, menjauhi, dan tidak hidup menurut apa yang sudah diperbuat orang Mesir ketika mereka di Mesir dulu, dan ketika ini mereka lagi dalam perjalanan diingatkan gak boleh nanti kalau sampai Kanaan mereka ikut seperti orang Kanaan. Israel yang dipimpin Musa dalam bacaan kita, mereka dipimpin Musa dalam perjalanan menuju ke Kanaan, dan firman Tuhan hadir untuk mereka. Ayat 1 dari bacaan kita, Tuhan berfirman kepada Musa. Firman Tuhan hadir kepada Musa. Apa yang dikatakan Bapak Ibu Saudara? Kepada Musa Tuhan perintahkan untuk menyampaikan kepada orang Israel. Apa yang mau disampaikan? Tuhan minta supaya orang Israel memakai, kalau saya boleh pakai istilah, model atau pola hidup yang Tuhan tetapkan. Memakai, menjalani pola hidup yang Tuhan tetapkan. Yang seperti apa? Tadi bagian kita baca. Ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Atau tepatnya ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Bapak Ibu, mari kita lihat seperti apa gitu ya. Bacaan kita dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Di situ ditunjukkan bagaimana perilaku terhadap keluarga. Dan di dalam situ masih dibagi-bagi lagi. Ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya, maksud saya perilaku untuk keluarga itu dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Lalu dibagi lagi, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10 itu untuk keluarga inti. Ya, keluarga inti itu ibu, bapak, anak gitu ya. Jadi keluarga yang masih sangat dekat, keluarga inti gitu. Apa yang diminta di situ? Di situ diminta atau diingatkan supaya berhati-hati terhadap semua yang ada di setiap bagian keluarga. Di ayatnya yang ke-6 diingatkan, janganlah menghampiri seorang kerabat yang dekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan Allahmu. Lalu dari ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10 di situ disebutkan atau disampaikan sampai ayatnya yang ke-11 maksud saya. Bagaimana terhadap ibu atau istri ayah, bagaimana terhadap saudara perempuan, baik itu saudara sekandung maupun saudara lain ibu. Lalu juga ayatnya yang ke-10 di situ disebutkan anak perempuan dari anakmu, laki-laki ataupun perempuan, artinya kalau bahasa kita sekarang cucu gitu ya. Diingatkan bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku hidup terhadap mereka, terhadap keluarga yang dekat, keluarga yang inti, keluarga yang ada di sekitar kita. Tidak
bicara untuk keluarga dekat. Ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-18, di situ juga bicara untuk lingkar keluarga, kalau saya boleh pakai istilah lingkar keluarga yang kedua. Maksudnya apa? Itu sudah sanak famili, gitu ya. Kalau kita mungkin sekarang lebih biasa dengan sebutan om, tante, sepupu, dan seterusnya begitu ya, gitu. Di situ juga diingatkan, ayat 13, 12, 13 disebutkan untuk adik perempuan ayah atau ibumu, gitu ya, dan seterusnya. Mau disampaikan supaya kita menjaga sikap kita terhadap mereka. Sampai dengan ayatnya yang ke-18 di situ diingatkan bagaimana supaya kita menjaga sikap kita terhadap mereka. Sikap kita terhadap orang-orang atau terhadap keluarga yang ada di sekitar kita walaupun lingkupnya sudah lebih luas lagi. Lalu juga Bapak Ibu Saudara ayat 19 dan dengan ayatnya yang ke-20 itu bicara dalam bagian untuk diri sendiri, kalau saya boleh khususkan. Maksudnya apa? Di situ diingatkan bagaimana setiap pribadi, setiap umat Tuhan menjaga dirinya. Menjaga supaya apa? Supaya tidak berlaku yang tidak pantas, supaya tetap menjaga kekudusan, tidak menajiskan diri, tidak berlaku cemar. Ayat 19 dan ayat 20 menunjukkan itu. Ayat 20 bahkan dikatakan jangan bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Kalau tadi di awal bicara tentang keluarga, orang tua, saudara, ayah, ibu gitu ya, saudara, lalu kemudian bagian 12 sampai 18 itu sedikit lebih lebar, saudara-saudara ayah, lalu kemudian di situ disebut menantu, ada istri kakak dan lain sebagainya, itu lingkup yang lebih luas. Lalu kemudian dikembalikan lagi lebih sempit lagi, bicara untuk menjaga diri sendiri, jangan mencemarkan diri. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, hal ini disampaikan karena jelas pada zaman itu bukan hal yang aneh ketika seorang atau laki-laki tepatnya punya istri lebih dari satu. Dan yang terjadi pada zaman itu baik yang sudah dicontohkan oleh orang Mesir maupun juga berlaku dalam kehidupan orang Kanaan, mereka ya kalau mau punya istri siapa saja yang mereka datang, mereka lihat, mereka mau, mereka ambil jadikan istri gitu. Mereka tidak peduli, mereka tidak lagi berpikir ini siapa, ini silsilahnya di mana, bagaimana, keluarga atau bukan dan seterusnya. No, gak pakai dipikirin. Mau hajar gitu ya. Bahasa kurang bagus itu, tapi ya udah gitu aja gitu. Mereka tidak berpikir lebih jauh lagi. Karena itu diingatkan bagaimana berperilaku terhadap keluarga, lingkup yang lebih besar lagi, lalu juga menjaga diri sendiri. Bagian yang berikut Bapak Ibu Saudara adalah bicara tentang lingkungan, atau kalau tadi yang pertama tentang lingkungan keluarga, yang saya bagi-bagi lagi, bagian yang berikut dalam ayat 21 sampai ayat 23 itu bicara tentang lingkungan di luar. Jadi sudah bukan bicara diri sendiri, sudah bukan bicara tentang keluarga inti, sudah bukan lagi bicara tentang keluarga besar, tapi ini bicara lingkungan di luar. Apa yang mau dikatakan? Dalam bagian ini ayat 21 katakan, jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini mau dikatakan bahwa tidak boleh mempersembahkan anak. Kenapa? Ini merupakan salah satu bentuk persembahan pada zaman itu yang biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa sekitar. Apa maksud mereka? Mereka melakukan ini karena persembahan seorang anak itu adalah persembahan yang paling tinggi. Dan mereka melakukan itu untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa sedemikian besar pengabdian mereka terhadap dewa mereka, terhadap Molok yang mereka sembah itu, gitu ya. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan dalam ayat 21, jangan. Hal itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena itu melanggar kekudusan Allah.
Allah menciptakan setiap manusia untuk memuji dan memuliakan namanya, untuk hidup seturut dengan ketetapannya, bukan untuk dipersembahkan pada yang lain. Selanjutnya ayat 22, Bapak Ibu, ini jadi catatan yang juga penting. Di situ dikatakan, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara seorang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Lalu ayatnya yang ke-21 ini mengingatkan bahwa untuk setiap manusia, untuk setiap orang, setiap umat Allah harus menjalani atau harus melakukan hubungan yang benar. Tidak diperkenankan laki-laki lalu kemudian berhubungan dengan laki-laki. Ini juga menjadi catatan bagi kita bahwa kalau sekarang gitu ya, sekarang zaman ini sudah bukan lagi hal yang aneh ketika kita lihat laki-laki bersama dengan laki-laki, perempuan bersama dengan perempuan. Malah di bagian negara lain sudah dilegalkan ketika akan menikah laki-laki dengan laki-laki atau sejenis lah, katakan begitu. Di sini jelas dikatakan tidak boleh melakukan itu. Tidak boleh melakukan, atau ayat 22, jangan tidur dengan laki-laki secara seorang bersetubuh dengan perempuan. Itu adalah kekejian. Firman Tuhan mengingatkan, laki-laki Tuhan ciptakan untuk bersama dengan perempuan. Demikian juga perempuan dengan laki-laki, bukan sebaliknya, atau bukan menjadi pasangan yang sejenis. Lalu ayatnya yang ke-23, di situ jadi catatan juga bahwa kita juga harus bersikap atau berperilaku baik. Kenapa ayat 23 di situ dikatakan jangan berkelamin dengan binatang. Itu adalah itu akan membuat engkau menjadi najis. Bapak Ibu, kalau tadi di awal ayat 21 dikatakan bahwa tidak boleh mempersembahkan anak, lalu kemudian ayat 22 dan 23 ini terkait dengan orientasi seksual. Kenapa? Tidak boleh, jelas dikatakan tidak boleh mempunyai hubungan dengan sesama jenis dan juga dengan binatang. Tidak boleh kita memanfaatkan, kalau saya boleh pakai istilah, memanfaatkan atau mengeksploitasi mereka untuk kesenangan atau untuk keberadaan diri pribadi. Firman Tuhan mengingatkan, dan itu disampaikan pada Musa, untuk Musa sampaikan kepada orang Israel waktu itu. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, catatan-catatan hidup yang disampaikan di sini, gaya-gaya hidup yang demikian ini sudah dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu. Dan karena itu Tuhan sampaikan kepada Musa supaya apa? Supaya orang Israel tidak mengikuti. Kalau Bapak Ibu baca dalam bacaan kita itu diawali semuanya dengan jangan gitu ya. Kenapa? Itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Itu sesuatu yang harus dihindari sebagai umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari semua catatan yang ada, lalu ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat 30 itu menjadi dasar. Ketika sudah dikatakan di atas mulai ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-23, jangan gitu ya, tidak boleh gitu. Lalu kemudian ayat berikutnya itu jadi catatan atau jadi dasar. Kenapa? Di situ dikatakan jangan kamu menajiskan dirimu dengan semua itu. Gitu. Ayat 24 katakan, ya bangsa-bangsa itu kuhalau, kukeluarkan gitu. Bahkan di ayatnya yang ke-25 di situ dikatakan sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya gitu ya. Mengeluarkan itu bahasanya, tapi mengeluarkan dengan cara yang tidak baik gitu kan. Mau menunjukkan apa? Tuhan tidak berkenan dengan semua tindakan itu. Dan ayatnya yang ke-20, ayatnya yang ke-27 dan 29 itu juga di situ dikatakan itu adalah kekejian, sehingga negeri juga menjadi najis atas perbuatan. Yang berbuat manusianya, tapi dikatakan negeri juga menjadi najis atas perbuatan mereka. Dan ayat yang ke-26 di situ
disampaikan. Tuhan menyampaikan itu supaya dilakukan. Ayat 26 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan, "Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu." Jelas Tuhan bilang. Ada gambaran kekejian, ada gambar ketidakpantasan yang dilakukan, dan Tuhan katakan ayat 26, jangan lakukan. Bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk orang asing yang juga tinggal bersama dengan mereka. Tidak boleh dilakukan. Dan kemudian ayat 30 menutupnya dengan menegaskan bahwa ketika melakukan itu, maka itu adalah satu kekejian, itu menajiskan. Dan Tuhan katakan, jangan kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allah. Tuhan meminta, Tuhan menetapkan melalui Musa supaya umat Tuhan, umat Allah, Israel yang Tuhan pilih, yang Tuhan persiapkan, mau memilih cara hidup yang Tuhan tetapkan. Tidak belajar atau tidak seperti, tidak mencontoh apa yang ditampilkan, apa yang ditunjukkan, apa yang dihadirkan oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Mereka hadir sebagai bangsa yang menunjukkan pola yang berbeda, cara hidup yang lain dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, menjadi perenungan bagi kita. Kita diingatkan untuk hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kita diingatkan, yang pertama, bagaimana kita menghargai keluarga kita, bagaimana kita menghargai diri kita. Menghargai keluarga mungkin boleh ketika saya katakan secara sederhana, kita memberi apa yang menjadi hak mereka. Dan kita mengingatkan mereka untuk melakukan kewajiban mereka. Apa yang menjadi hak? Tentu saja sebagai satu keluarga mereka punya hak untuk kita perhatikan. Tentu saja sebagai keluarga mereka punya hak untuk anak-anak, punya hak untuk kita sebagai orang tua menyekolahkan mereka, mengajarkan mereka segala yang baik, mengajarkan mereka segala yang benar di hadapan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, memberikan mereka pendidikan yang baik, memberikan mereka makanan yang cukup, itu hak. Tapi kita juga perlu ingatkan kewajiban mereka. Bapak Ibu, ini cerita. Jadi Kasdo itu saya sudah ajarin nyuci dari sejak dia masih SD. Sebenarnya sih karena situasi. Karena sebelum-sebelumnya kami selalu pergi atau selalu pindah-pindah tempat itu bersama dengan saudara-saudara dari Bapak. Jadi saya aman gitu ya. Kasdo itu sudah ada yang pegang lah istilahnya gitu. Tapi ketika kami pindah ke Jambi, kami benar-benar pindah bertiga. Karena adik-adiknya Bapak waktu terakhir di Makassar itu mereka sudah menikah semua gitu. Dan mereka tinggal dengan pasangan masing-masing. Jadi sampai di Jambi kami tinggal bertiga. Nah di situ saya ajarin Kasdo, ajarin apa? Ajarin nyuci baju. Yang terjadi Bapak Ibu, ketika saya ajarin dia cuci baju, ada beberapa orang yang ketika tahu gitu ya, lalu katakan begitu, aduh kasihan ya, masih kecil sudah disuruh nyuci baju katanya gitu. Saya bilang bukan disuruh, tapi dia perlu diajar, dia perlu tahu apa yang menjadi bagian yang dia perlu tahu. Dan ternyata itu sangat bermanfaat. Kenapa saya katakan bermanfaat? Dari Jambi kami bertiga pindah ke Singapura. Dan di Singapura dengan perkenanan Tuhan saya hamil Hector. Di Singapura kami cuma bertiga. Kalau di Jambi masih untung Bapak Ibu, kami masih ada mbak yang datang seminggu 2 kali. Jadi Kasdo itu nyuci, saya ajarin nyuci bajunya dia sendiri. Baju sendiri pun hanya seragamnya gitu ya. Jadi dia hanya cuci itu, setrika pun sudah mbaknya yang setrika.
Sampai di Singapura nggak ada yang bantu, belas gitu ya. Kita semua urus sendiri. Dan ya ketika sampai di Singapura, seperti tadi saya katakan dengan perkenanan Tuhan, saya hamil Hector gitu. Itu sangat membantu. Kasdo bisa menyelesaikan banyak tugas-tugas yang selama ini orang bilang, aduh kasihan ya masih kecil udah begini, masih kecil udah begitu. Dia sangat baik di situ, sangat membantu. Dia melakukan banyak yang kemudian saya minta, tolong ini, tolong ini, tolong ini, jadi tanggung jawab dia. Dia bisa kerjakan semua. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita secara sederhana sering begitu. Ketika kita melihat, oh lakukan ini, lakukan itu, kita melihat itu sebagai wah beban. Itu kita harus melihat bahwa ketika kita menghargai bagian dari keluarga kita, kita tidak hanya memberi hak kepada mereka, tapi kita juga memberi kewajiban. Ini contoh lain, Bapak Ibu. Saya tuh suka dengar, kadang-kadang baca juga. Kadang-kadang ada yang suka bilang, ibu-ibu kalau sudah mulai sibuk di rumah lalu bahasanya gini, iya nih abis jadi inem katanya gitu. Waduh, kesian banget ya habis jadi inem. Kalau saya sih, saya akan bilang kesian banget jadi inem. Kenapa saya bilang kesian banget jadi inem? Ya kalau saya ketika saya mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan di rumah ya pasti ada capek gitu ya. Tapi ketika saya melakukan semua itu, saya melakukannya dengan pikiran bukan karena saya inem, tapi karena saya ibu yang mau melakukan banyak kegiatan atau banyak pekerjaan di rumah untuk siapa? Untuk orang-orang yang saya sayangi gitu. Kalau inem apa? Kalau inem dia lakukan supaya apa? Supaya tiap bulan dia dapat uang, supaya tiap bulan dia dibayar. Kalau seorang ibu dia tidak dibayar dengan uang. Jadi dibayar apa? Dibayar dengan kasih sayang dari anak-anak, dari pasangan. Itu yang harus kita lihat. Itu bentuk menghargai diri. Jangan labelkan sesuatu yang tidak seharusnya pada diri kita. Itu contoh. Ini cerita Bapak Ibu, rahasia. Gak rahasia ya saya ngomongin di sini ya. Jadi kalau di rumah, saya itu dipanggilnya Queen. Kenapa saya panggil Queen? Ya karena anak-anak saya di rumah itu Prince gitu. Kok bisa begitu? Apakah lalu kemudian mereka tidak melakukan apa-apa? Enggak juga. Hector aja yang umur segitu udah cuci piring sendiri gitu. Kasdo sudah banyak yang bisa lakukan untuk membantu kami. Apakah lalu kemudian turun status mereka tidak lagi jadi prince ketika mereka melakukan itu? Enggak, mereka tetap prince. Dan saya biarpun saya bersihkan kamar mandi, biarpun saya masak tiap hari, saya tetap queen di rumah. Itu bentuk menghargai diri sendiri, bentuk menghargai bagian dari keluarga kita, bentuk menghargai dari orang-orang yang kita kasihi. Bapak Ibu, salah satu yang saya mau sampaikan, ketika kita melakukan semua bagian dari kewajiban kita di rumah, kita jangan lihat itu sebagai satu beban, terutama untuk orang tua. Kenapa? Ya anak-anak kita nggak bisa bayar, nggak bisa ganti itu. Apa yang bisa mereka lakukan sebagai bayaran dalam tanda petik? Ini juga catatan untuk kita orang tua, juga untuk anak-anak. Apa yang bisa dilakukan untuk membayar apa yang orang tua lakukan? Lakukan atau bayar itu dengan bertumbuh dengan baik. Bayar itu dengan sekolah dan berprestasi dengan baik. Bayar itu dengan bekerja dan bertanggung jawab dengan baik. Itu bentuk di mana kita menghargai. Itu bentuk di mana kita mau hadir untuk keluarga kita, dan lalu kemudian di situ kita memberi mereka haknya dan kita mengingatkan mereka untuk melakukan kewajiban. Itu poin yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang di luar sana? Apa yang kita mau lakukan untuk mereka di sana? Bapak Ibu, saya mau katakan, no eksploitasi. Jangan mengeksploitasi apapun yang ada di luar kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh
memanfaatkan kepada keberadaan orang lain untuk kesenangan kita. Kita juga diingatkan supaya kita selalu hadir untuk memberikan penghargaan yang baik terhadap semua yang ada di luar sana. Saya rasa kita masih ingat tentang kejadian seorang anak di satu desa tertentu di Pangkep yang dia jualan, kalau bahasa di sana itu namanya jalang kote gitu ya. Atau kalau kita di sini biasanya sebutnya kayak pastel gitu. Dia jual itu naik sepedanya, lalu kemudian di tengah jalan dia dibully sampai sepedanya jatuh rusak dan dia ada memar-memar. Ingat ya, ada berita itu berapa waktu terakhir. Jangan mengeksploitasi orang lain untuk kesenangan kita. Atau hal-hal yang lain untuk kesenangan kita. Bapak Ibu, ada banyak catatan yang menyatakan hubungan sejenis itu terjadi beberapa kasus karena salah satu pihak dijebak, lalu akhirnya berlanjut. Itu bisa terjadi. Tapi hari ini kita diingatkan, kita jalani hidup kita seperti yang Tuhan kehendaki. Mungkin ini juga boleh jadi catatan untuk bagaimana kita menghargai alam, bagaimana kita hidup dengan lebih damai dengan alam. Waktu-waktu terakhir ketika PSBB baru mulai, ada banyak orang yang posting bagaimana birunya langit Jakarta katanya gitu. Saya nggak pernah perhatiin sih langit Jakarta gimana gitu ya. Tapi ada banyak yang bilang, wah sekarang biru, sekarang begini, begitu dan seterusnya. Bapak Ibu, kita diingatkan kalau firman Tuhan dari ayatnya yang ke-23 tadi mengatakan bahwa ya tidak boleh istilahnya di sini, tidak boleh berkelamin dengan binatang. Kalau saya mau tarik lebih luas, ya hargai alam semesta di sekitar kita. Hargai setiap binatang yang ada di sekitar kita. Ingatkan anak-anak ketika mereka menangkap satu binatang tertentu, satu hewan tertentu, lalu kemudian mereka pakai untuk main. Ingatkan mereka bahwa itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh kita pakai sesuatu di luar sana, makhluk hidup di luar sana untuk kesenangan kita pribadi. Masih dalam bagian ini mengingatkan kita bagaimana ketika Israel diminta untuk tidak mempersembahkan anak kepada Molok. Kita diingatkan, kita perlu memberi atau menghadirkan peran kita dalam kehidupan jemaat, bergereja kita. Apa yang kita bisa lakukan? Apapun yang kita bisa lakukan, mari kita lakukan. Bapak Ibu ingat ya, yang lalu ada di-share di grup KKPSC gitu ya, Kasih Karunia Parung Sirap Ciledug, itu dia. Tentang lagu Bapak Engkau Sungguh Baik yang dinyanyikan oleh beberapa anggota jemaat, termasuk kami sekeluarga ada nyanyi juga di situ. Itu dilakukan atau itu direkam lalu kemudian dimasukkan ke YouTube lewat kitabisa.com untuk apa? Untuk mendukung aksi peduli kasih untuk jemaat kita yang terdampak karena COVID. Bapak Ibu, kita bisa ambil peran di situ. Wah, Bu Pendeta yang nyumbang di situ dicatat katanya gitu. Gak apa-apa, kan kita bisa tulis NN kalau kita gak mau nama kita dikenal. Seberapapun yang kita bisa berikan, kita bisa sumbangkan untuk mendukung. Atau mungkin kita punya bagian yang lain. Mari kita lakukan. Kita hari ini diingatkan. Justru kita bukan mau mencari manfaat dari banyak hal di luar sana. Tapi yang harus kita lakukan adalah kehadiran kita memberi manfaat. Kita tidak mengeksploitasi, tapi kita boleh menghargai. Kita boleh hadir dan memberi perhatian yang benar dan sungguh. Dari sini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita melihat begini. Kalau dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-27 dan 28 dikatakan begini. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu,
Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, ia sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus katakan ini, Tuhan Yesus mau ingatkan bahwa apa yang kita lakukan di luar, apa yang nampak di luar, itu dasarnya dari hati. Itu asalnya dari hati. Bagaimana hati kita? Ketika kita menghargai, ketika kita menghormati orang lain, ketika kita taat dan melakukan firman Tuhan, itu berarti memang hati kita mau untuk melakukan itu. Ataupun ketika kita berlaku buruk, ketika kita berlaku jahat, itu semua bermula dari hati kita. Dan sekarang di Minggu Pentakosta ini, di hari Rabu dalam Minggu Pentakosta ini, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan. Hari Minggu kemarin kita diingatkan dan diteguhkan akan kehadiran dan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Dan Roh Kudus yang hadir itu, Yohanes 16 ayat 13 berkata atau mengingatkan kita, menyatakan bagi kita bahwa ia adalah roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan sebagai penuntun untuk hidup yang benar seturut ketetapan Tuhan sudah kita dengar dari Imamat pasal 18 ayat 6 sampai 30. Dan Roh Kudus yang memimpin, meneguhkan dalam kebenaran juga sudah hadir di hati kita. Seperti apa yang dikatakan pada hari Minggu. Lalu apa selanjutnya? Lalu bagaimana? Gitu ya. Mari kita lakukan seperti yang Tuhan tetapkan melalui firman-Nya. Mari kita lakukan dengan pimpinan Roh Kudus yang ada di hati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, menyambut firman Tuhan, kita akan bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 406, Kidung Jemaat 406, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, silahkan lanjutkan ibadah bersama dengan keluarga masing-masing. Roh Kudus memimpin ibadah kita.